Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 254, bersama Novel Audioku Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Asap menghilang, dan melihat Nathan Lewis yang menyerah, Arlo Navarro mengangkat mulutnya sedikit, sekarang semua harta di tubuhmu akan menjadi milikku. Arlo Navarro perlahan berjalan menuju Nathan Lewis, Uzair Talon mengikuti dari belakang. Keduanya tampak puas dan santai, Nathan Lewis sudah dalam kondisi ini, dan tidak ada lagi ancaman. Nathan Lewis mengerutkan kening, mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual di tubuhnya, tetapi kekuatan spiritual di tubuhnya runtuh dan hampir habis, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Di mana kekuatan naga itu? Nathan Lewis menatap Arlo Navarro dan Uzair Talon yang sedang berjalan mendekat, cemas. Sekarang dia tidak bisa merasakan kekuatan yang mendominasi di awal, kristal naga yang menyatu digantung di tubuh seperti ini, tanpa memancarkan sedikit pun kekuatan. Apa yang terjadi di sini? Nathan Lewis merasakannya dengan hatinya, ingin buru-buru mencari kekuatan itu, tapi sayangnya tidak peduli seberapa cemasnya dia masih tidak bisa merasakannya, seolah-olah kekuatan itu tidak lagi ada di tubuhnya. Pada saat ini, Arlo Navarro dan Uzair Talon sudah berjalan di depan Nathan Lewis, dan kemudian menatap Nathan Lewis, wajah mereka penuh kepuasan. Uzair Talon melangkah maju dan menginjak dada Nathan Lewis, mengangkat mulutnya dan berkata, "Kalian menghancurkan senjata sihirku, menurutku pedangmu bagus, jadi gunakan pedang ini untuk melawannya," kata Uzair Talon kemudian, membungkuk untuk mengambil pedang pembunuh naga Nathan Lewis. Faktanya, apa yang dikatakan Uzair Talon adalah untuk didengar Arlo Navarro, dia takut setelah membunuh Nathan Lewis, semua harta di Nathan Lewis akan menjadi milik Arlo Navarro. Lagi pula, selain kristal naga di tubuh Nathan Lewis, pedang pembunuh naga ini juga merupakan senjata ajaib yang langka. Saat Uzair Talon membungkuk untuk mengambil pedang pembunuh naga Nathan Lewis, pedang pembunuh naga tiba-tiba berdengung, diikuti oleh energi pedang yang tajam, yang langsung memotong telapak tangan Uzair Talon. Untungnya, Uzair Talon mengelak dengan cepat, jika tidak, pedang itu akan memotong tenggorokannya. Telapak tangan Uzair Talon berdarah deras, dan dia menatap Nathan Lewis dan pedang pembunuh naga dengan kaget. Pada saat ini, Nathan Lewis tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi pedang pembunuh naga ini dapat memiliki kesadaran diri dan menyerang dirinya sendiri, yang terlalu ajaib. Pedangnya sudah menyatu dengan tubuhnya. Pedang itu lahir dari hati. Jika kamu ingin mendapatkan pedang ini, kamu harus membunuhnya, kata Arlo Navarro, menatap Uzair Talon seperti orang idiot. Baru saat itulah Uzair Talon tiba-tiba menyadari, jadi dia mengangkat kakinya dan menginjak Nathan Lewis dengan ganas. Jika tendangan ini menyentuh tanah, dengan kondisi Nathan Lewis saat ini, seluruh tubuhnya mungkin akan hancur. Tetapi pada saat ini, cincin naga surgawi di tangan Nathan Lewis berkedip lagi, dan kemudian kristal naga di tubuhnya meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan ini langsung menembus tubuh Nathan Lewis, seperti jaring besar, membungkus Nathan Lewis sendirian. Kaki Uzair Talon tidak menginjak Nathan Lewis, tetapi langsung dipantulkan oleh pantulan besar. Nathan Lewis berdiri perlahan, dengan sedikit warna merah menyala di matanya. Saat ini, aura Nathan Lewis persis sama dengan saat naga api muncul tadi. Arlo Navarro mengerutkan kening, dan mundur dengan cepat, dia bukan orang bodoh, napas di tubuh Nathan Lewis saat ini jelas merupakan kekuatan naga. Bunuh dia dengan cepat, teriak Arlo Navarro. Uzair Talon, yang terpental, melompat pada saat ini, dan kemudian kompas di atas kepalanya bersinar dengan cahaya, dan kemudian cahaya itu menyelimuti Nathan Lewis secara langsung. Nathan Lewis tidak memperhatikannya, tetapi merasakan kekuatan naga, dan hatinya sangat bersemangat. Pada saat ini, di bawah restu kekuatan naga, tubuh emas Nathan Lewis yang tidak bisa dihancurkan menjadi lebih kuat, dan emas cahaya bersinar lebih menyilaukan. Mengikuti cahaya dari kompas, Uzair Talon bergegas langsung menuju Nathan Lewis. Kekuatan besar yang dikombinasikan dengan cahaya dari kompas secara langsung membangkitkan kekuatan langit dan bumi, dan seluruh langit mulai meniupkan angin kencang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis menatap Uzair Talon, matanya setenang air. Saat ini,
dia menatap Uzair Talon, seperti melihat badut. Kekuatan naga di tubuhnya memberi kepercayaan mutlak pada Nathan Lewis. Tepat ketika Uzair Talon tiba di depan Nathan Lewis, tiba-tiba, pedang pembunuh naga di tangan Nathan Lewis bersinar terang, dan nyala api melesat ke langit, lalu pedang itu menebas dengan keras ke arah kompas di atas kepala Uzair Talon. Nathan Lewis tahu bahwa tanpa restu dari senjata ajaib ini, kekuatan Uzair Talon akan langsung turun, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kaca, pedang ini memotong kompas Uzair Talon menjadi dua, cahaya pada kompas menghilang, dan semua kekuatan sihir juga menghilang. Uzair Talon berteriak, tubuhnya jatuh dengan berat, dan kemudian tubuhnya dengan cepat menyusut menjadi bentuk kurus, dan nafas di tubuhnya juga turun banyak. Senjata ajaibku. Melihat kompas yang hancur total, Uzair Talon patah hati. Uzair Talon menatap Nathan Lewis, sedikit gemetar, matanya penuh dengan niat membunuh. Aku akan bertarung untukmu. Uzair Talon memadatkan seluruh energinya, berencana bertarung dengan Nathan Lewis untuk terakhir kalinya. Kekuatan yang mengerikan mulai menyebar di tubuh Uzair Talon, dan kemudian dia berteriak dengan marah, dan membanting Nathan Lewis dengan keras. Cepat kembali. Melihat ini, Arlo Navarro buru-buru meminta Uzair Talon untuk mundur. Tanpa senjata ajaib untuk memaksa, Uzair Talon sama sekali tidak bisa menjadi lawan Nathan Lewis, apalagi sekarang Nathan Lewis masih memiliki kekuatan naga. Tetapi pada saat ini, Uzair Talon tampak gila, bagaimana dia bisa mendengarkan kata-kata Arlo Navarro. Menghadapi Uzair Talon yang gila, Nathan Lewis perlahan menyapanya dengan pukulan. Pukulan sederhana ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan dan mendominasi. Ledakan, Uzair Talon mengikuti Nathan Lewis untuk melawan dengan pukulan, dan dia langsung menyesalinya, karena dia merasakan energi yang sangat mendominasi, yang telah menembus lengannya dan langsung masuk ke organ dalam. Kekuatan ini langsung membuat Uzair Talon terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus, dan tubuhnya menabrak tanah dengan keras, membuat lubang besar di tanah. Ketika Uzair Talon merangkak keluar dari lubang yang dalam, dia sudah dalam keadaan tertekan, lengannya ditekuk dengan aneh, tubuhnya berlumuran lumpur, dan darah masih mengalir dari mulut dan hidungnya. Saat dia melihat Nathan Lewis lagi, ada kepanikan di mata Uzair Talon. Pedang pembunuh nagaku ada di sini, apakah kamu ingin lebih? Nathan Lewis mengangkat pedang pembunuh naga itu tinggi-tinggi, dan aura mengerikan menyelimuti radius 1000 meter. Plop, Uzair Talon langsung dihancurkan ke tanah oleh aura. Menakutkan ini, seperti anjing mati. Aku. Uzair Talon tidak tahu bagaimana menjawab Nathan Lewis, bagaimana mungkin dia berani menggunakan ide Nathan Lewis untuk membunuh pedang naga sekarang. Arlo Navarro di samping, matanya berkedip, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apakah kamu masih menginginkan kristal naga di tubuhku? Nathan Lewis bertanya pada Arlo Navarro dengan tatapan main-main. Wajah Arlo Navarro pucat, dan aura naik dari tubuhnya. Nathan Lewis, bahkan jika kamu memiliki kekuatan naga, kamu tidak harus begitu merajalela. Aku akan memperbaiki kristal naga di tubuhmu hari ini. Arlo Navarro mengertakkan gigi, dan kemudian mengeluarkan dari lingkaran teleportasi. Saat lingkaran teleportasi muncul, embusan kesederhanaan mulai menyelimuti tubuh Arlo Navarro. Apakah menurutmu lingkaran teleportasiku hanyalah alat untuk melarikan diri? Arlo Navarro mencibir, lalu melemparkan lingkaran teleportasi ke arah Nathan Lewis. Ketika Nathan Lewis melihat ini, pedang pembunuh naga di tangannya langsung mengayunkan penghalang yang tidak bisa ditembus di depannya. Dang-dentang-dentang, serangkaian suara, beberapa napas menghantam penghalang di depan Nathan Lewis, dan semuanya terhalang. Arlo Navarro mengerutkan kening, dan sekali lagi mendesak lingkaran teleportasi untuk melayang di atas kepala Nathan Lewis, dan kemudian paksaan langsung menyelimuti lingkaran teleportasi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis tiba-tiba merasakan tekanan besar datang ke arahnya, seolah-olah seluruh gunung menekannya. Nathan Lewis mengertakkan gigi, dan kemudian merah di matanya menjadi lebih kuat, dan kekuatan manik dan mendominasi di tubuhnya meledak secara langsung. Kekuatan besar membuat paksaan itu menghilang seketika, dan lingkaran langit dan bumi yang tergantung di atas kepala Nathan Lewis juga langsung terpental, dan kembali ke tangan Arlo Navarro. Merasakan kekuatan naga yang mendominasi, Nathan Lewis sangat gembira. Keterampilan apa yang kamu miliki, gunakan saja. Nathan Lewis menatap Arlo Navarro dengan dingin. Nathan Lewis, jangan berpuas diri, kamu akan terlihat baik cepat atau lambat. Setelah Arlo Navarro selesai berbicara, dia melemparkannya ke udara, dan pintu masuk gelap muncul di lingkaran teleportasi. Arlo Navarro meraih Uzair Talon dan langsung melompat ke pintu masuk.
Ketika Nathan Louis ingin mengejar, dia menemukan bahwa pintu masuknya telah menghilang. Nathan Louis buru-buru melihat sekeliling, karena Arlo Navarro memberitahunya bahwa jarak teleportasi lingkaran alam semesta hanya 100 meter, jadi Nathan Louis hanya perlu melihat kemana kedua orang ini melarikan diri tahun ini. Hanya saja Nathan Louis sudah lama melihat, tetapi dia tidak menemukan sosok Arlo Navarro dan Uzair Talon dengan penglihatan Nathan Louis saat ini. Dia bisa melihatnya dengan jelas, apalagi 100 meter, bahkan 1000 meter. Tetapi saat ini tidak ada dua orang sama sekali, satu-satunya penjelasan adalah jarak teleportasi lingkaran alam semesta tidak 100 meter, tetapi pria itu Arlo Navarro berbohong kepada Nathan Louis. Benar-benar penjahat, berpikir tentang ditipu oleh Arlo Navarro, Nathan Louis tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Menyingkirkan pedang pembunuh naga, Nathan Louis buru-buru berlari menuju pantai. Dia khawatir tentang keselamatan Laidas Rio, dia ingin tahu apakah Laidas Rio benar-benar diracuni oleh Uzair Talon. Pada saat ini, di dermaga tempat Pulau Suolo berlabuh, Garrison Rio dan yang lainnya dengan cemas mengelilingi Laidas Rio. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Laidas Rio, tidak lama setelah dia mendarat di pulau itu, Laidas Rio pingsan dan tubuhnya masih bergerak-gerak secara teratur. Garrison Rio dan yang lainnya ketakutan, mereka buru-buru membawa Laidas Rio kembali ke dermaga, karena beberapa orang tidak tahu harus berbuat apa, dan sekarang Nathan Louis tidak ada di sini, semua orang cemas seperti semut di panci panas. Laida, bangun, bangun. Garrison Rio memegang erat tangan Laidas Rio, menangis dengan cemas. Garrison Rio, jangan khawatir, meskipun Nona Laida koma, napasnya masih stabil, seharusnya tidak ada masalah besar, tunggu Nathan Louis datang, biarkan Nathan Louis melihatnya. William Smith membujuk Garrison Rio. Lalu melihat Tiago Levon, dia berkata, Tiago Levon, cari Nathan Louis, dan bawa Nathan Louis kembali secepat mungkin. Petik 2. Oke, Tiago Levon mengangguk, dan buru-buru pergi mencari Nathan Louis. Dan pada saat ini, Nathan Louis dengan segera bergegas menuju dermaga. Tiago Levon bertemu dengan Nathan Louis tidak jauh. Tuan Nathan, melihat Nathan Louis, Tiago Levon langsung berteriak gembira. Tiago Levon, kenapa kamu di sini? Bagaimana dengan Laida dan yang lainnya? Melihat Tiago Levon, Nathan Louis memiliki firasat buruk di hatinya. Tuan Nathan, saya di sini untuk mencari Anda. Saya tidak tahu mengapa, Nona Laida tiba-tiba mengalami koma, dan sekarang Garrison Rio panik, kata Tiago Levon kepada Nathan Louis. Mendengar ini, Nathan Louis mengerutkan kening, dan berjalan menuju dermaga dalam sekejap. Tiago Levon mengikuti dari belakang. Ketika keduanya tiba di dermaga, mereka menemukan Laidas Rio terbaring di rumput, tidak bergerak, sementara Garrison Rio mengawasi dengan air mata berlinang. Melihat Nathan Louis datang, Garrison Rio buru-buru bangun, meraih Nathan Louis dan berkata, Nathan Louis, kamu harus menyelamatkan Laida, aku tidak tahu apa yang terjadi, dia tiba-tiba pingsan. Jangan khawatir, aku sudah tahu apa yang terjadi. Nathan Louis berjongkok dan membantu Laidas Rio berdiri. Gelombang kekuatan spiritual disuntikkan ke tubuh Laidas Rio, tetapi itu tidak berguna sama sekali. Segera setelah itu, Nathan Louis memeriksa napas Laidas Rio, dan akhirnya menghela nafas lega. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Meskipun aura Laidas Rio lemah, itu tidak fatal, tetapi Nathan Louis tidak memiliki cara untuk membangunkan Laidas Rio. Sekarang dia tidak tahu jenis racun apa yang dimiliki Laidas Rio. Baru saja, Nathan Louis mencoba menyedot racun dari tubuh Laidas Rio dengan seni konsentrasi, tapi sia-sia. Nathan Louis, bagaimana Laida? Garrison Rio bertanya dengan cemas. Hidup Laida tidak akan berada dalam bahaya. Nathan Louis menghibur Garrison Rio, lalu menatap Tiago Levon dan berkata, Tiago Levon, cari perahu, kita harus segera kembali, tidak masalah berapa biayanya. Karena banyak perahu yang baru saja saya datangi, jadi saya tidak memiliki perjalanan pulang pergi. Jika saya ingin kembali, saya kira itu akan memakan banyak biaya. Tepat ketika Tiago Levon hendak menemukan perahu kembali, Loman Jin berjalan mendekat sambil tersenyum. Garrison Rio, mengalami kesulitan. Loman Jin bertanya, cucu perempuan saya sakit, jadi saya harus segera kembali. Saya tidak tahu apakah Bos Jin memiliki perahu kembali. Harganya bisa dinegosiasikan, kata Garrison Rio kepada Loman Jin. Karena Garrison Rio membeli begitu banyak barang antik di pelelangan, Loman Jin mengenal Garrison Rio. Loman Jin melirik Laidas Rio, lalu mengangguk dan berkata,
aku akan segera membiarkan kapal pesiar kembali. Ini adalah kapal besar, dan akan pergi dengan cepat. Jangan tunda menemui dokter untuk keponakan tertua. Lo Man Jin sangat antusias. Sebenarnya membiarkan kapal pesiar itu kembali sendiri, dan mengirim Nathan Louis dan yang lainnya kembali. Ketika Garrison Serio mendengar ini, dia segera mengucapkan terima kasih, Bos Jin, terima kasih banyak. Dia turun dari kapal, dan dia pergi untuk memberitahu kamar kapten dan langsung berlayar kembali ke pelayaran. Kapal pesiar mewah kembali, dan Nathan Louis menatap Laida Serio yang tidak sadarkan diri dengan ekspresi serius di wajahnya. Dengan keahlian medisnya dan alkimia tertinggi yang diwariskan oleh pemilik lembah Dewa Obat, dia dapat mengobati penyakit yang sulit dan bermacam-macam. Tapi Nathan Louis bahkan tidak bisa menemukan jenis racun apa yang ada di tubuh Laida Serio. Selama 2 hari perjalanan kembali, beberapa orang dalam suasana hati yang buruk. Dan saat ini, di kamar pribadi yang mewah di dalam kabin, Lo Man Jin sedang menggendong seorang wanita cantik, memegang segelas anggur merah, nyaman sekali. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjas masuk. Apakah semuanya sudah diatur? Lo Man Jin bertanya pada pria parubaya itu. Bos, semuanya sudah diatur. Mereka telah naik ke kapal dan berangkat, dan mereka akan menemui kita dalam 2 jam, kata pria berjas itu dengan hormat. Baiklah, temukan beberapa ahli lagi. Mungkin ada ahli di antara orang-orang ini. Kita hanya perlu membunuh mereka dan membuang tubuh mereka ke laut. Kita tidak perlu mengirimkan barang antik yang dilelang. Lo Man Jin berkata, mata penuh keserakahan. Ternyata orang ini tidak ingin membiarkan Garrison Serio mengambil barang antik itu, jadi dia punya niat jahat dan berencana membunuh Garrison Serio dan yang lainnya di atas kapal, lalu membuang mayatnya ke laut, agar tidak ada yang melakukannya, melihat. Jangan khawatir bos, saya langsung mengundang 4 Master Nanshan, keempatnya adalah Wu Zong, dan salah satunya telah mencapai puncak Wu Zong, dan akan segera masuk ke jajaran Wu Zong Agung. Pria berjas itu berkata dengan percaya diri. Ya, ketika mereka tiba, bawa langsung kepadaku. Lo Man Jin mengangguk puas dan berkata, ya, pria berjas itu mundur, dan Lo Man Jin itu meminum anggur merah di gelas dalam sekali teguk. Tiago Levon, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali? Nathan Louis telah menjaga Laida Serio di kamar, memeriksa aura Laida Serio dari waktu ke waktu. Meskipun tanda-tanda vital Laida Serio stabil sekarang, Nathan Louis masih cemas. Dia ingin untuk kembali secepat mungkin, lalu kirim Laida Serio ke lembah Dewa Obat. Mungkin Penatua Gustav dan yang lainnya akan memiliki solusi, lagi pula, mereka telah berlatih alkimia dan pengobatan selama bertahun-tahun, dan mereka pasti telah melihat lebih banyak penyakit dan racun daripada diri mereka sendiri. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Nathan, Anda akan hampir mendarat setelah fajar. Anda belum tidur nyenyak akhir-akhir ini, mengapa Anda tidak tidur sebentar saja? Tiago Levon berkata dengan prihatin. 2 hari ini, Nathan Louis hampir tidak tidur sama sekali, dan tetap berada di sisi Laida Serio sepanjang waktu. Dia takut dia akan tertidur. Apa yang terjadi pada Laida Serio selama periode ini? Aku baik-baik saja, tidurlah, dan lindungi Paman Smith dan Garrison Serio. Aku selalu merasa bahwa Bos Jin itu aneh. Nathan Louis memperingatkan Tiago Levon. Mereka mengikuti Lo Man Jin tanpa saudara atau kerabat, bahkan teman, mereka hanya membeli sebagian besar koleksi di pelelangan. Jika Lo Man Jin ingin membantu mereka, dia bisa menyanjung Garrison Serio dan mengirim perahu kecil saja. Anda harus tahu bahwa biaya perjalanan pulang pergi dengan kapal pesiar mewah ini sangat besar. Apalagi butuh 4 hari untuk bola-balik, dan para turis di pulau itu pasti akan kesal, yang bisa menaiki kapal pesiar mewah ini bukanlah orang biasa. Sekarang Lo Man Jin lebih suka mengambil risiko menyinggung semua turis, dan mengirim mereka kembali dengan kemewahan seperti itu, pasti ada sesuatu yang rumit di dalamnya. Seorang pengusaha mencari untung, tetapi Nathan Louis tidak percaya bahwa Lo Man Jin memiliki niat baik. Yah, aku akan memperhatikan. Tiago Levon mengangguk. Lebih dari 2 jam kemudian, hari hampir subuh, dan tidak jauh dari dermaga kota Nanhu. Pada saat ini, beberapa speedboat mendekati kapal pesiar dengan tenang, lalu 7 atau 8 orang menaiki kapal pesiar di sepanjang tangga gantung. Segera, orang-orang ini dibawa ke kamar Lo Man Jin. Di antara orang-orang ini, ada 4 orang yang terlihat persis sama. Ini adalah 4 Master Nanshan, dan mereka kembar 4. Bos, kami di sini. Seorang pria berjas masuk ke kamar Lo Man Jin dan berkata,
Loman Jin meluruskan pakaiannya, melambaikan tangannya dan berkata, biarkan mereka masuk. Segera, 4 Master Nanshan masuk. Melihat ini, Loman Jin buru-buru bangun untuk menemuinya. Meskipun 4 Master Nanshan ini masih muda, mereka sangat kuat, berkali-kali pembunuhan dan perampokan Loman Jin dilakukan oleh keempat orang ini. 4. Tolong, Loman Jin dengan sangat sopan mengundang 4 Tuan Nanshan ke tempat duduk mereka. Bos Jin, apakah ada bisnis yang bagus untuk kami berempat? Tanya yang tertua dari 4 Master Nanshan. Tentu saja, kalau tidak, mengapa aku mengejutkan kalian semua di tengah malam? Loman Jin tersenyum tipis. Mari kita bicara, kali ini berapa harganya, dengan siapa kita berurusan, kita berempat harus mencari tahu. Bos bertanya terus terang. Loman Jin melihat sekeliling, pria berjas itu buru-buru menendang semua orang di ruangan tadi. Sejujurnya, ada beberapa orang di kapalku, semuanya adalah turis dari Gruyères. Aku berencana mengundang kalian berempat untuk membunuh mereka. Adapun hadiahnya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Loman Jin berkata langsung. Berapa banyak turis? Bos sedikit terkejut, jika hanya beberapa turis, bawahan Bos Jin dapat mengurusnya dengan santai, dan Anda tidak akan membiarkan kami berempat datang untuk mendapatkan uang. Mereka tahu Loman Jin terlalu baik, Anda dapat mengorbankan hidup Anda demi uang, jika pihak lain mudah ditangani, Loman Jin tidak mungkin bersedia membayar uang dan mengundang mereka untuk datang. Di antara beberapa orang ini, ada 2 petarung, dan mereka merasa kekuatan mereka tidak rendah, jadi aku mengundangmu ke sini untuk berjaga-jaga. Loman Jin menjelaskan, oh, jadi itu yang terjadi. Karena lawan memiliki 2 petarung, kita tidak tahu seberapa kuat mereka, jadi harganya sulit untuk didiskusikan secara detail, tapi minimumnya tidak boleh kurang dari 10 juta. Tidak masalah, kamu hanya perlu membunuh orang-orang ini dan membuang mereka semua ke laut, dan aku akan memberimu 50 juta. Sebelum bos selesai berbicara, Loman Jin setuju. Puluhan juta tidak seberapa dibandingkan dengan puluhan miliar barang antik. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.